Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film psikologikal drama untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Beautiful Mind. Film ini rilis tahun 2001, bercerita tentang perjalanan seorang pria jenius matematika di era setelah peperangan. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Scene dimulai di sebuah universitas bernama Princeton September 1947. Di sebuah ruangan, seorang profesor memberikan gagasan ke semua murid di tempat ini bahwa matematika mengalahkan perang. Matematikawanlah yang memecahkan kode Jepang dan sandi Nazi, dan semua orang yang ada di ruangan ini akan menjadi Einstein berikutnya. Di pojok belakang seorang pria penyendiri bernama John Nash. John berkenalan dengan Nelson, seorang ahli kriptografi, dan pria berkacamata bernama Bender, ahli atom. Pria ini adalah Sol. Lalu ada seorang pria yang berambisi menjadi yang terbaik bernama Hansen. Dan John adalah pria jenius matematikawan dari West Virginia. Well, Martin Hansen. Well, yes, John it is. Nazi Cyphers and the other one on the... John Nash, the mysterious West Virginia genius. John memiliki teman sekamar, yaitu Charles. Pertemanan mereka dimulai dengan minum bersama di atas asrama. John memberitahu Charles bahwa John tidak begitu suka dan nyaman dengan keramaian karena orang-orang di sekitar tidak begitu suka dengannya. Dan selama ini John adalah seorang penyendiri. John memiliki misi untuk menjadi orang yang berbeda dengan orang lain dan harus menemukan ide yang benar-benar asli untuk membidik dinamika pemerintahan. Di sebuah taman, Hansen sedang bermain bersama teman-temannya dan melihat John sedang menulis sambil berjalan mundur. Hansen menganggap John adalah orang gila. Beberapa waktu kemudian John mengatakan ke Charles bahwa John kesulitan menemukan topik untuk meraih gelar dokternya. Lalu Charles mengajaknya ke bar. Saat John main biliar, John dihampiri oleh Hansen. Mereka memprovokasi John untuk mendekati seorang wanita karena mereka yakin John tidak akan mampu. Lalu John mendekati seorang wanita di bar. Dan ternyata benar, John tidak bisa berbicara apapun di depan wanita. John hanya bilang bahwa John terpaksa mendekatinya agar teman-temannya tahu bahwa John bisa meniduri wanita. Di suatu tempat, profesor mengatakan bahwa John tidak akan mendapat gelar dokternya jika tidak membuat sebuah penemuan baru. Profesor juga menegaskan bahwa teman-teman John sudah menulis naskah dan beberapa sudah diterbitkan. Namun, sampai saat ini John belum menulis naskah apapun. John menjelaskan bahwa sejauh ini John masih mencari ide-ide yang benar asli dari pemikirannya sendiri yang berhubungan dengan dinamika pemerintahan. Lalu profesor menunjukkan seorang pria yang dikerumuni banyak orang di sebuah meja. Mereka sangat menghormati dan mengucapkan selamat kepada pria tersebut. Profesor menegaskan bahwa John membutuhkan sebuah pengakuan dari orang lain karena kejeniusan John tidak akan dipertimbangkan jika tidak bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Dari semua catatan yang ditulis di jendela, John masih tidak menemukan apa yang sebenarnya John cari. John sangat marah dengan dirinya sendiri dan melukai kepalanya sendiri. Lalu Charles datang menenangkan John. Charles menjelaskan bahwa ide yang John cari ada di luar sana. John tidak akan menemukan idenya hanya dengan menatap tulisan-tulisan di jendela. Lalu Charles melempar meja John beserta kertas-kertas John keluar kamar. John membawa buku ke sebuah bar dan mencari ide di tempat itu. Teman-temannya mengganggunya dan mengatakan bahwa ada seorang perempuan cantik yang datang ke tempat ini dan menatap John sedari tadi.
John menatap wanita tersebut dan tiba-tiba terlintas di pikiran John bahwa teori Adam Smith perlu direvisi. John memberitahu temannya, jika mereka menghampiri si pirang, maka satu persatu dari mereka akan saling menghalangi, dan tidak ada satupun dari kita bisa mendapatkan wanita tersebut. Namun jika kita menghampiri teman-teman si pirang dan membiarkan si pirang sendiri, maka kita tidak akan saling menghalangi. Dan kita tidak menghina gadis-gadis lain di sekitar si pirang. Dan itulah satu-satunya cara agar kita menang. Teman-teman John tidak memahami apa perkataan John. Hal ini membuat teman-temannya tertawa. Lalu John mendapatkan sebuah gambaran jelas. John mengatakan bahwa hasil terbaik adalah dari semua orang dalam sebuah kelompok yang melakukan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri dan untuk kelompoknya. John benar-benar menemukan sebuah ide asli lalu pergi dari bar. John menulis semua yang ada di pikirannya ke dalam sebuah kertas. Setelah beberapa waktu menulis naskah, John menemui profesor dan menunjukkan naskah milik John. Profesor membacanya dan tidak mempercayai apa yang ditulis oleh John. Sebuah terobosan teori keuangan dan perdagangan. Profesor mengatakan bahwa dengan terobosan sebesar ini, John akan mendapatkan penempatan dimanapun yang John suka. Lalu, Profesor mengatakan bahwa John akan dikirim ke laboratorium Wheeler dan John bisa membawa 2 temannya. Hal ini membuat John bahagia. Charles juga bahagia mendengar hal tersebut. John menyarankan 2 temannya yaitu Saul dan Bender. Mereka berkumpul di sebuah bar untuk merayakan keberhasilan John. Lalu Hansen mendatangi John dengan perasaan sedikit malu dan mengucapkan selamat untuk John. Lalu scene maju 5 tahun kemudian. Di sebuah tempat bernama Pentagon, John sudah menjadi profesor dan memimpin laboratorium Wheeler. John diundang di tempat ini untuk sebuah urusan pemerintahan. Seorang jenderal memberitahu John bahwa mereka sudah menghadang transmisi radio dari Moskow, Rusia. Namun, komputer tidak dapat mendeteksi pola. Semua yang mereka catat adalah sebuah kode. John berdiri di depan monitor dan mengamati semua angka-angka tersebut. John benar-benar hanya berdiri untuk beberapa waktu mengamatinya. Hal ini membuat jenderal sedikit bingung apa yang dilakukan John sebenarnya. John mendapati bahwa angka-angka ini adalah sebuah koordinat yang dienkripsi dan di saat itu juga John mampu memecahkannya. Setelah beberapa saat mengamati, John memberitahu bahwa John membutuhkan sebuah peta. John memberitahu jenderal bahwa ini adalah sebuah garis bujur dan lintang yang menunjukkan sebuah wilayah. Dan ada 10 wilayah yang ada dalam kumpulan angka-angka tersebut. John menduga bahwa ini adalah perintah melewati perbatasan Amerika Serikat. Hal ini benar-benar membuat para jenderal di tempat ini bingung bagaimana John melakukannya. Lalu jenderal memerintahkan kru untuk menindaklanjuti wilayah-wilayah yang ditandai oleh John. Seorang pria bernama Parser mengawasi John dari lantai atas. John kembali ke laboratorium Wheeler. Saul dan Bender memberitahu John bahwa John ada jadwal mengajar. Namun, mengajar bukan sesuatu yang John sukai. Saul dan Bender menegaskan bahwa saat ini John akan mengajarkan masa depan ke para generasi berikutnya. John masuk ke sebuah kelas dengan kaos oblong. Lalu John membuang buku pelajaran ke tong sampah. John menulis sebuah rumus untuk diselesaikan oleh para siswa. Seorang perempuan bernama Alicia mencuri perhatian John. Beberapa waktu kemudian, John dihampiri oleh Parser. Parser bertanya ke John kenapa John suka menyendiri. Bahkan tidak ada keluarga dan pendamping hingga saat ini. John mengatakan bahwa John masih belum menemukan seorang pendamping. Parser mengajak John ke sebuah tempat. Parser meminta John untuk menjaga kerahasiaan ini karena semua informasi yang akan Parser berikan adalah sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang. Parser menjelaskan bahwa mereka telah menyita sebuah pabrik milik Nazi di Berlin pada akhir perang. Dan para ahli Nazi sedang membuat sebuah rancangan bom atom dan saat ini pemerintah kehilangan benda tersebut. Parser menjelaskan bahwa lokasi yang beberapa waktu lalu John temukan adalah lokasi-lokasi Soviet.
di mana mereka akan meledakkan bom tersebut di tanah Amerika. Parser melihat John adalah orang yang bisa memecahkan kode mereka dengan sangat mudah, tanpa bantuan alat satupun. John bertanya apa yang sebenarnya Parser ingin John lakukan. Parser menjelaskan bahwa John harus meneliti setiap terbitan majalah baru dan menemukan kode tersembunyi, karena mereka menggunakan media untuk berkomunikasi mengirim kode. Parser menanam sebuah tabung elektronik ion radium ke dalam tangan John. Nomor yang ada di tangan John akan berubah sewaktu-waktu, dan itu adalah kode akses ke tempat pengantaran. Lalu scene berpindah di kantor. Alicia mendatangi kantor John dan ingin bertemu dengannya. Alicia mengatakan bahwa semua orang sudah menunggu kedatangan John di kelas. Lalu Alicia memberitahu bahwa soal yang ditinggalkan John beberapa hari yang lalu, Alicia sudah berhasil memecahkannya. Alicia bertanya, kenapa John tidak mau mengajar. Lalu Alicia mengajak John untuk makan malam bersama. Hal ini membuat John sedikit salah tingkah. If I can ask you to dinner, you do eat? Oh, on occasion, yeah. Prometheus alone chained to the rock with birds. Friday at 8. Beberapa waktu kemudian John dan Alicia melakukan kencan untuk pertama kalinya. Beberapa orang ingin berfoto bersama John. Alicia merapikan dasi John dan memberinya sapu tangan di kantong jasnya. John benar-benar merasa nyaman dengan Alicia, karena seumur hidupnya baru kali ini John merasakan perhatian dari lawan jenis. So you're a painter? It's not actually what I said. Me. I once tried to count them all. 4,003. An umbrella. John masih membaca setiap surat kabar dan majalah. Lalu John mendapati sebuah majalah dan melihat beberapa kode yang mencurigakan dalam urutan huruf. John merobek satu persatu tulisan tersebut, lalu John memecahkan kode-kode tersebut dan mengirimnya ke Parser. John mendatangi sebuah rumah dan membuka akses rumah tersebut dengan kode yang ada di tangannya. Lalu memasukkan amplop surat ke dalam kotak surat. Namun seseorang terlihat memata-matai John. Di sebuah tempat John dan Alicia bertemu. Alicia mengatakan bahwa John tidak banyak bicara. John menegaskan bahwa John tidak bisa bicara banyak tentang apa yang dilakukan John saat ini, karena semua berhubungan dengan pemerintahan dan sangat rahasia. Beberapa waktu kemudian John ditemui seorang anak kecil. Perempuan ini bilang bahwa pamannya sangat mengenal John. Dan ternyata Charles adalah paman dari anak kecil ini. John sangat senang bertemu dengan Charles lagi setelah sekian lama. Charles bertanya kabar John. John memberitahu bahwa pada awalnya semua pekerjaan di sini sangat mudah. Namun tugas datang lagi dan lagi yang tidak akan ada habisnya. Lalu John menceritakan Alicia ke Charles. Apakah John harus menikahinya? Dan bagaimana John tahu bahwa Alicia akan menjadi istri yang sesuai dengan John? Charles menegaskan bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini. It all seems to add up. Nothing's ever for sure. It's the only sure thing I do know. Lalu John mendatangi sebuah tempat dan menemui Alicia. John meminta maaf karena tidak sempat membungkusnya. John mengucapkan selamat ulang tahun ke Alicia dan John melamarnya. Akhirnya John dan Alicia melangsungkan pernikahan. Sol dan teman-teman John juga menghadiri acara ini dan mengucapkan selamat ke John. Beberapa waktu kemudian John masih mengirim surat hasil penelitiannya ke sebuah rumah. Parser menjemput John dan memintanya untuk ikut bersama Parser. Parser menegaskan bahwa ada yang mengikuti mereka. Get out! Alicia sudah menunggu John karena John telat pulang ke rumah. Alicia meminta John untuk jujur dan membicarakan apa yang sebenarnya John lakukan. John mengatakan ke Parser bahwa bukan untuk hal ini John mendaftarkan diri ke sini, karena semua ini bisa membahayakan John dan keluarganya. John juga menegaskan bahwa saat ini Alicia hamil, dan John tidak mau membahayakan Alicia. Setiap saat John paranoid melihat mobil-mobil di sekitar rumahnya. John juga meminta Alicia pergi ke rumah kakaknya. Alicia tidak mau tanpa penjelasan dari John.
John menegaskan bahwa John akan menjelaskan semuanya saat John sudah siap. Lalu Shin berpindah di Harvard University. John bertemu dengan Charles dan John akan mengajar di sebuah kelas di universitas ini. Beberapa orang tak dikenal mengikuti John dan menyusup masuk ke ruang kelas. John lari dan meninggalkan tasnya di mimbar. Pria ini adalah Rosen, meminta John tidak melarikan diri. Rosen meminta John untuk ikut dengannya. John berteriak ke Charles bahwa mereka adalah Rusia dan meminta Charles untuk menghubungi seseorang, namun Charles tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya, John dibawa paksa oleh Rosen. John diikat di sebuah kursi di rumah sakit jiwa. Rosen adalah seorang dokter psikiatri. John menegaskan bahwa Rosen salah menangkap orang dan John tidaklah gila. John melihat Charles di tempat ini. John menduga bahwa Charles mengkhianati John. Beberapa waktu kemudian Alicia mendatangi John di rumah sakit dan menanyakan apa yang terjadi dengan John. Rosen bilang bahwa John mengidap penyakit skizofrenia dan seringkali paranoid. Namun Alicia tidak percaya, karena pekerjaan John bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Rosen juga menjelaskan bahwa John sudah mengalami hal itu semenjak sekolah, dan John memiliki teman khayalan bernama Charles. Alicia mengetahui bahwa Charles memang teman sekamar John. Rosen bertanya, apakah Alicia pernah bertemu dengan Charles? Alicia memang belum pernah bertemu dengannya karena Charles sibuk mengajar. Rosen menegaskan bahwa dari catatan universitas, John tinggal seorang diri dan tidak pernah memiliki teman sekamar. Lalu, Rosen memberi sebuah gagasan ke Alicia. Di dalam pikiran John adalah matematikawan tanpa latihan militer dan menjadi mata-mata Rusia yang pergi dari Rusia. Rosen menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk saat ini Rosen akan membantu John untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Alicia mengatakan bahwa pekerjaannya dirahasiakan. Rosen mengatakan bahwa ada seorang pengawas bernama Parser. Dan mungkin Parser bisa menjelaskan ini semua. Namun Rosen sudah mencarinya kemana-mana dan tidak pernah menemukannya. John juga berpikir bahwa Rosen adalah mata-mata Rusia. Lalu Alicia menemui Sol dan Bender. Alicia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh John. Alicia mendatangi kantor John dan mendapati kantornya dipenuhi gambar-gambar dari majalah. Sol juga memberitahu bahwa John sedikit aneh dan selalu mengatakan bahwa John melakukan pemecahan sandi setiap waktunya dan itu adalah pekerjaan satu-satunya. Lalu Alicia mendatangi rumah yang selama ini John datangi untuk mengirim surat dan ternyata rumah ini sudah rusak terbengkalai. Lalu Alicia membuka kotak surat dan mengambil surat-surat tersebut. Scene berpindah di rumah sakit jiwa. Alicia menemui John. John meminta maaf ke Alicia karena ketidakmampuannya membahas situasi dengan Alicia. John memberitahu bahwa selama ini John melakukan pekerjaan rahasia pemerintah. Ada ancaman tentang bencana proporsi dan John pikir bahwa Rusia merasa terancam oleh John. Maka dari itu mereka menahan John di tempat ini. John meminta Alicia pergi menemui pria bernama Parser. Namun Alicia meminta John untuk berhenti membicarakan hal itu. Alicia menegaskan bahwa Alicia sudah pergi ke Waller dan tidak ada seorang pun yang bernama Parser. Lalu Alicia mengeluarkan semua surat yang pernah John kirim. Alicia mengambilnya di sebuah kotak surat. Alicia menegaskan bahwa surat-surat dari John tidak pernah dibuka. Dan apa yang ada di pikiran John tidaklah nyata tentang hal ini. Tidak ada konspirasi dan tidak ada Parser. Semua itu hanya ada di dalam pikiran John. Alicia menjelaskan bahwa saat ini John sakit. John tidak bisa menerima hal ini dan meninggalkan Alicia. Di ruangan John melukai tangannya untuk mencari benda yang dulu ditanam oleh Parser ke tangannya. Namun John tidak menemukannya. John mengatakan ke Rosen bahwa implan yang dulu ditanam di tangan John sudah menghilang. Rosen mengatakan ke John bahwa pengidap skizofrenia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ada di pikirannya. John akan melakukan pengobatan yang sangat menyakitkan 5 kali seminggu dalam 10 minggu berturut-turut. Lalu Shin
maju 1 tahun berikutnya. Di universitas, Alicia membawa anaknya menemui Saul. Alicia mengatakan bahwa delusi yang dirasakan John sudah berlalu dan sudah membaik. Saul bertanya bagaimana perasaan Alicia. Alicia merasa sangat tertekan dan seperti ingin pergi meninggalkan John. Namun Alicia memaksakan dirinya untuk tetap bertahan berada di dekat pria yang dinikahinya. Lalu Alicia membawa Saul pulang ke rumah. Terlihat John sudah berada di rumah, hidup di sebuah rumah jauh dari kebisingan. Saul mengatakan bahwa Bender benar-benar merindukan John. John juga sangat merindukan teman-temannya. Namun sayangnya saat ini John merasa terjebak dalam kehidupannya. John saat ini mencoba memecahkan sebuah hipotesis dan menunjukkan ke Saul. John bilang bahwa jika John menunjukkan ini maka John akan diterima lagi di Waller. Namun tidak dengan penyakitnya saat ini. Saul mengatakan bahwa John harus sehat dan tidak memikirkan pekerjaan. Ada hal lain yang bisa John lakukan saat ini selain bekerja. Alicia bertanya ke John apa yang John pikirkan saat ini. John memberitahu bahwa John memikirkan apa yang orang lain kerjakan. Namun John tidak bisa menjadi ayah sebagaimana mestinya. Alicia menenangkan John dan meminta John melakukan kegiatan ringan agar tidak terus memikirkan apa yang orang lain kerjakan. Saat mencuci piring, Alicia mendengar John berbicara dengan seseorang di luar rumah. Alicia bertanya dengan siapa John berbicara. John mengatakan bahwa dirinya berbicara dengan tukang sampah. Namun Alicia tahu bahwa tidak ada tukang sampah datang di malam hari. Alicia mencurigai bahwa John kambuh lagi. Namun ternyata benar ada tukang sampah yang datang. Di kamar tidur, Alicia mencoba mendekati John. Namun John terlihat tidak memiliki hasrat. Alicia menangis dan bingung apa yang harus Alicia lakukan. Beberapa waktu kemudian, Alicia mendatangi John dan memberinya obat harian John. Lalu Alicia pergi untuk tidur. Namun selama ini John tidak meminum obatnya dan menyimpannya. John mendapati sebuah koran dan menemukan kode sandi di koran tersebut. Lalu John melihat seseorang berlari di luar rumahnya. John mengejarnya dan ternyata itu adalah Parker dan beberapa tentara. John mengatakan bahwa Parker tidaklah nyata. Parker mengatakan bahwa sudah waktunya John kembali bekerja. Saat ini bomnya berada di posisi terakhir. Parker membawa John ke sebuah rumah gubuk di belakang rumah. Di dalamnya, John melihat sebuah ruangan monitoring. John mengatakan bahwa Dr. Rosen menjelaskan bahwa pengidap skizofrenia tidak bisa membedakan kenyataan dan ilusi. John menyadari ini adalah ilusi. Namun Parker menegaskan bahwa apa yang dikatakan Rosen adalah omong kosong. John masih tidak bisa memisahkan kenyataan dan ilusinya, karena semuanya terlihat nyata bagi John. Lalu scene maju di bulan April 1956. Alicia mendatangi gubuk belakang rumah dan mendapati banyak potongan koran ada di tempat ini. Alicia menduga John kambuh lagi dan berhubungan lagi dengan Parker di dunia ilusinya. Saat Alicia kembali, anaknya hampir tenggelam di bak mandi karena John tidak menjaganya dan sedang berbicara sendiri. John mengatakan bahwa tadi ada Charles mengawasinya di sini. Alicia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di rumah. Alicia benar-benar tidak bisa menahan kesedihannya. Alicia menelpon Rosen dan mengatakan bahwa John kambuh lagi. Lalu Parker mendatangi John dan mengatakan bahwa inilah waktu untuk John meninggalkan Alicia. Alicia tidak melihat siapapun di rumah ini. Parker akan membunuh Alicia. John ingin menghalangi Parker dan menabrak Alicia. Alicia dan bayinya terjatuh. Alicia marah dan pergi meninggalkan rumah. Parker menyuruh John untuk membunuh Alicia karena Alicia terlalu banyak tahu tentang informasi rahasia yang John kerjakan. Lalu Charles dan ponakannya juga muncul di rumah ini memprovokasi John. Lalu John menghentikan mobil Alicia yang akan pergi.
John mengatakan bahwa Charles dan ponakannya tidak menua. John menyadari bahwa mereka tidaklah nyata. Beberapa waktu kemudian Roseanne mendatangi rumah John. Roseanne bertanya apakah John melihat mereka saat ini. John mengatakan bahwa Charles dan ponakannya ada di sini melihat kita, dan ponakan Charles sedang bermain di depan sana. Roseanne bertanya kenapa John menghentikan minum obat. John menegaskan jika John minum obat tersebut, John tidak bisa melakukan pekerjaannya. John juga tidak bisa melakukan apapun, bahkan membantu Alicia John tidak bisa. Dan saat John meminum obat tersebut, John tidak memiliki hasrat di mana itu akan menyakiti Alicia. Roseanne menawarkan pengobatan baru ke John, namun John menolaknya. Roseanne memberikan gagasan bahwa skizofrenia bersifat mundur dan semakin lama akan semakin parah. John meyakini John bisa melewati ini dan melawan sakitnya dengan caranya sendiri. John hanya membutuhkan waktu. Alicia memberitahu bahwa bayinya dititipkan ke ibunya karena Alicia merasa tidak aman jika berada di sini. Roseanne menegaskan sekali lagi ke John tanpa perawatan ilusi John perlahan akan mengambil alih pikiran John. John mengatakan ke Alicia bahwa John tidak bisa kembali ke rumah sakit itu lagi karena John yakin John tidak akan bisa pulang. John meminta Alicia memberi waktu lagi untuk mengatasi hal ini. John juga menegaskan ke Alicia bahwa Alicia tidak aman berada di samping John. Alicia bertanya apakah John akan menyakiti Alicia. John mengatakan bahwa itu bisa terjadi. Alicia masih berusaha untuk menguatkan John agar kuat dan sembuh. Lalu scene maju 2 bulan kemudian. John mendatangi Universitas Princeton, dan saat ini pimpinan di universitas ini adalah Hanson. Hanson bertanya apa yang membawa John kembali ke sini. Charles masih mengikuti John dan memprovokasi John. John marah ke Charles dan hal itu membuat Hanson sedikit takut karena Hanson tidak melihat siapapun di ruangan ini. John minta maaf ke Hanson dan memintanya melupakan kejadian yang barusan terjadi. Hanson mengetahui akan hal itu dan membiarkan John. John menjelaskan bahwa Alicia meminta John untuk berkumpul dengan komunitas dan orang-orang yang John kenal agar John bisa melawan penyakitnya. Lalu Hanson memberinya tempat di perpustakaan untuk John menenangkan diri. John terlihat marah-marah sendiri di taman universitas dan disaksikan banyak orang. Sementara yang John alami adalah dirinya diprovokasi oleh Parker. Worthless! Just go while you talk! Talking to me, so... Hey, John. Sorry, John. John menceritakan ke Alicia bahwa semua orang menatapnya dan mengatakan bahwa John gila. John mulai lelah dengan semua ini, dan sepertinya kembali ke rumah sakit jiwa adalah pilihan terbaik. Namun, Alicia menyemangati John. John pasti bisa melewati semua ini. Beberapa waktu berlalu. Setiap John pergi kemanapun, Charles dan keponakannya selalu mengikuti John di belakang, dan John sudah mulai terbiasa dengan hal ini. John mengatakan ke Charles dan ponakan Charles bahwa John tidak akan bisa berbicara lagi dengan mereka. Lalu John masuk kelas untuk mengikuti kelas pertamanya setelah sekian lama. Teman-teman John juga menyupport John dan membiarkan John melakukan imajinasinya di perpustakaan. Mereka hanya mengawasi John. Namun perjuangan John tidaklah mudah. Tidak semua orang menyupportnya. Bahkan para mahasiswa yang belajar banyak yang mengejek John. Di sisi lain, John masih tetap memecahkan kode sandi dan menuliskannya di papan tulis. Parker tersenyum melihat apa yang dilakukan John. Ponakan Charles juga selalu mendatangi John. Lalu scene maju di bulan Oktober tahun 1978. Seorang pemuda mendatangi John di perpustakaan dan melihat tulisan John di perpustakaan. Pemuda ini bertanya apakah John memecahkan Rayman. Pemuda ini menyadari bahwa pria yang diajaknya bicara adalah Profesor Jonas. Pemuda ini bernama Toby, dan Toby sudah banyak membaca hasil karya John. Toby menunjukkan naskah yang Toby tulis yang berisi sebuah teori pengembangan. Toby ingin John melihatnya.
Alicia mendatangi universitas dan melihat apa yang John lakukan, yaitu berkomunikasi dengan beberapa mahasiswa dan memberikan mereka pelajaran di perpustakaan. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan Alicia sangat bahagia mendapati hal tersebut. Hansen menemui John dan mengatakan bahwa John mungkin bisa mengajar lagi. Namun John tidak mau, karena John akan menakuti semua muridnya. Hansen bertanya apakah orang yang ada di imajinasi John sudah pergi. John menjelaskan bahwa mereka tidak akan pergi begitu saja. Namun, John sudah mulai terbiasa mengabaikan mereka. Hansen bersikeras akan bicara dengan departemen dan meminta mereka menerima John mengajar lagi. Lalu Scene maju lagi di bulan Maret 1994. Terlihat John sudah menua dan menjadi pengajar. Para murid juga sangat menghormatinya sebagai seorang yang jenius. John ditemui oleh seseorang pria bernama Thomas. Thomas memberitahu bahwa saat ini John sedang dipertimbangkan untuk hadiah Nobel. Thomas mengajak John ke tempat di mana waktu itu profesor menunjukkan sesuatu ke John. Thomas memberitahu bahwa penghargaan ini sangat besar karena John berada di kondisi yang berbeda dengan kebanyakan orang. Namun John mengatakan bahwa dirinya masih gila, dan selama ini John masih melihat hal-hal yang seharusnya tidak nyata. John hanya memilih untuk tidak mengakui mereka. John takut akan membuat kacau pemberian penghargaan Nobel ke John. Lalu tiba-tiba seorang pria tua mendekati John dan memberikan sebuah ballpoint ke John. Pria itu bilang bahwa dirinya bangga melihat Profesor John ada di sini. A privilege, Professor. Professor. Thank you, Ed. Certainly most unexpected. Lalu Scene maju di bulan Desember 1994 di Swedia. Diadakan sebuah acara Nobel Prize Ceremony. John mendapatkan kehormatan penghargaan Nobel. John berbicara di atas mimbar bahwa John selalu mempercayai angka dalam persamaan dan logika. Seumur hidup John mencari tentang hal itu. Dan akhirnya John bertanya dalam dirinya sendiri apa sesungguhnya logika. John menemui hidupnya berada dalam metafisika dan khayalan. Namun John menemukan sebuah penemuan terpenting dalam hidupnya. Dan itu hanya ada di dalam kemisteriusan persamaan kasih sayang. Sehingga setiap alasan logis dapat ditemukan. Saat ini John berdiri di tempat ini semata-mata karena istrinya, yaitu Alicia. Semua yang John lakukan karenanya dan untuk istrinya. I'm only here tonight. You are the reason I am. You are all my reason. Di akhir cerita, Alicia sangat bangga dengan John. Terlihat Charles dan Parker tidak menua dan masih mengikuti John kemanapun. Namun John sudah terbiasa mengabaikan mereka. Teori Nash telah mempengaruhi perdagangan global, hubungan nasional tenaga kerja, dan bahkan menerobos evolusi biologi. John dan Alicia tinggal di Princeton, New Jersey. John tetap bekerja pada jam kantor dalam departemen matematika dan masih berjalan ke kampus setiap hari. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. Film ini akan lebih mudah dipahami jika kita tahu bahwa John mengidap penyakit skizofrenia. John adalah pria penyendiri yang jenius, di mana saat berada di universitas John menciptakan teman ilusinya bernama Charles. John berhasil membuat teori ekonomi yang revolusioner yang membuatnya dikirim ke laboratorium Wheeler. Lalu John bertemu seorang bernama Parker, di mana Parker adalah sebuah ilusi yang hanya ada di pikiran John. Parker memberi John sebuah misi rahasia untuk memecahkan kode sandi Rusia. Dan mulai dari sini, John hidup dengan dua realita yang berbeda, kenyataan dan ilusi. Selama hidupnya, John tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana yang ilusi. Lalu seorang dokter bernama Rosen mengobati John. Namun, setelah beberapa waktu berobat, John tetap tidak sembuh. John memutuskan untuk membiarkan semua ilusinya tetap ada dan membiasakan diri mengabaikan ilusinya. Berkat ketulusan dan perjuangan Alicia bertahan mendampingi John, John bisa bertahan dengan penyakitnya dan bisa menjalani hidup dengan semestinya walaupun ilusi John tidak pernah hilang.
Di akhir cerita, John mendapatkan sebuah Nobel karena teori yang John buat mempengaruhi sistem perdagangan global. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.